dari kelompok 3 akan menceritakan kisah dari tokoh Maijen DI Panjaitan dan Jenderal Ahmad Yani. Perkenalkan, nama saya Fitri Ibrahim. Saya Sultan Ahmad. Saya Zahwa Aulia. Saya Salati Zulfa. Saya Siti Nabila. Saya Dinan Jati. Dan saya Rumisti Ramadhani. Ahmad Yani lahir di Jenar, Purworejo, Kresidenan Kedung pada tanggal 19 Juni 1922. Beliau berasal dari keluarga Wongsorejo. Keluarga ini bekerja di pabrik gula yang pemiliknya adalah seorang Belanda. Pada tahun 1927, beliau beserta keluarganya pindah ke Batavia. Di Batavia, beliau menempuh pendidikan sekolah dasar dan juga menengah. Pada tahun 1940, Ahmad Yani meninggalkan sekolahnya dikarenakan untuk menempuh pendidikan wajib militer sebagai tentara Hindia Belanda. Sebagai calon perwira, beliau mengambil kecabangan atau bidang topografi militer yang berada di Malang, Jawa Timur. Tetapi pendidikan ini terputus dikarenakan invasi Jepang pada tahun 1942. Pada tahun yang sama, beliau beserta keluarganya pindah kembali ke Jawa Tengah. Pada tahun 1943, ia bergabung menjadi anggota PETA, Pembela Tanah Air, yang dikuasai oleh penguasa Jepang pada waktu itu, dan menjalani pendidikan lanjut di Magelang. Setelah menyelesaikan pendidikan itu, Yani meminta untuk dilatih sebagai komandan peleton PETA dan menjalani pendidikan di Bogor, Jawa Barat. Setelah menerima pendidikan itu, Yani dikirim kembali sebagai instruktur tentara. Pada tanggal 5 Desember 1944, ia menikah dengan Bandiah Yayu Ruliah yang dulunya merupakan buruh mengetik. Dari pernikahan ini, beliau dianugerahi 8 orang anak. Jenderal Ahmad Yani diutus untuk memberantas pemberontakan Februari Darul Islam di Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani juga diutus untuk memberantas pemberontakan PRRI di Sumatera Barat. Pasukannya berhasil kembali menguasai daerah Padang dan Bukit Tinggi dari tangan pasukan separatis PRRI. Pada saat terjadi upaya penculikan, Jenderal Ahmad Yani ditembak oleh anggota PKI yang mencoba menculiknya. Ahmad Yani pun tewas seketika di rumahnya. Jasadnya dibawa ke markas operasi gerakan PKI di Lubang Buaya dan dibuang ke dalam sumur tua bersama korban lainnya. Mayor Jenderal TNI Donald Ishak Panjaitan adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Beliau lahir di Balige Tapanuli pada tanggal 19 Juni 1925. Pendidikan Panjaitan diawali sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan diakhiri sekolah menengah atas. Ketika tamat sekolah menengah atas, Indonesia sedang dalam pendudukan Jepang. Sehingga ketika masuk anggota militer, Panjaitan harus mengikuti latihan Gyugun. Selain latihan itu, Panjaitan ditugaskan sebagai anggota Gyugun di Pekanbaru Riau sampai Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Ketika Indonesia sudah meraih kemerdekaan, ia bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang kemudian menjadi TNI. Di TKR, ia pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalion, kemudian menjadi komandan pendidikan divisi 9 atau Banteng di Bukit Tinggi pada tahun 1948. Seterusnya menjadi Kepala Staf Umum 4 atau Suplai Komandemen Tentara Sumatera. Dan ketika pasukan Belanda melakukan agresi militer yang kedua, ia diangkat menjadi pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDR. Seiring berakhirnya agresi militer Belanda II, Indonesia pun akhirnya memperoleh pengakuan kedaulatan.
Tan sendiri pun diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium T dan T1 Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya, ia pun dipindahkan ke Palembang menjadi Kepala Staf T dan T2 atau Sriwijaya. Perwira yang pernah menimba ilmu pada Associated Command and General Staff College Amerika Serikat ini ditunjuk menjadi Asisten 4 Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Jabatan inilah yang terakhir diembannya saat peristiwa gerakan 30 September terjadi. Kita sebagai pelajar sudah semestinya melanjutkan perjuangan para pahlawan, Yaitu salah satunya dengan cara belajar sungguh-sungguh untuk mempersiapkan masa depan, nusa dan bangsa yang lebih maju. Karena sudah tugas kita sebagai penerus bangsa untuk menjaga persatuan Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila. Sudah saatnya kini kita sebagai masa depan bangsa bergerak menuju Indonesia yang lebih baik. Tugas kita sebagai pelajar saat ini bukanlah berperang melawan penjajah, melainkan berperang melawan kebodohan. Selain itu, seorang pahlawan juga memiliki sikap bersati dan juga tidak pamrih dalam menolong banyak orang, seperti disiplin, semangat, bertanggung jawab, menumbuhkan toleransi, pantang menyerah, dan juga menjaga kesatuan dan persatuan. Karena langkah kecil tersebut merupakan cara menghargai para pahlawan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.